Halo guys, malam ini kita udah di stasiun Leri. Nah, rencananya kita akan melakukan perjalanan ke Solo. Hari ini mau ke Solo. Kita di stasiun Solo. Oke, kita ada di Semarang Poncol. Kita habis turun dari kereta Kaliku, itu dari Weleri. Terus kali ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Semarang Tawang buat nanti jam 9 naik kereta api Banyu Biru. Oke, kita pindah stasiun dulu guys. Kita naik apa ya? Naik Grab aja. Oke, bye. Oke, akhirnya kita udah sampai di stasiun Semarang Tawang. Ini bang jatengnya udah dihilangin ya guys. Dulu itu brandingnya, name brandingnya itu selamat datang stasiun Semarang Tawang. Nah tuh belakang situ tuh Bang Jateng gitu. Kalau ini dari pintu masuk ya. Pintu masuk itu yang dari Kota Lama. Nah, terus belok ke kiri dikit. Ini yang motor sini. Terus ini selamat datang stasiun Semarang Tawang. Ini yang pintu masuk. Yuk kita masuk dulu. Nah, kalau teman-teman naik Trans Jateng itu akan sampai sini, guys. Trans Jateng yang dari Bawen itu lewat Ungaran, terus Tembalang itu akan dia sampai sini dan start awalnya juga sini nanti di sebelah sana. Jadi buat teman-teman yang suka naik BRT, kayak aku sendiri sih suka sih dari Tembalang gitu turun gitu. Ntar bisa turun di sini. Kalau yang Trans Jateng itu 5.000, tapi kalau yang Trans Semarang mahasiswa itu dia cuma 1.000, benar 1.000 doang. Nah terus dia akan kesini. Nah tuh ada yang baru sebenarnya dari Semarang Tawang ini, kayak ada booth gitu sebelah situ. Habis ini kita tunjukin, ada Loko Cafe sebelah situ. Setahu aku dulu Loko Cafe nggak di sini ya, tapi di sebelah sana, di food court sana. Nah nih, ini yang baru. Terakhir kesini pas naik Bromo yang ke Argo Bromo yang ke Cirebon itu belum ada sih. Ah tuh, kayaknya buat booth nanti deh dia, buat kayak makan gitu, bagus ya. Jadi lebih bagus, stasiun yang kurang terawat sebenarnya. Dan juga udah ada lounge atau ruang tunggu yang ber-AC kayak yang di Cirebon, terus di mana namanya, Jakarta gitu. Nih pas aku dulu kesini ini masih dibangun. Ini lounge-nya ya. Oh ternyata buat ini ruang tunggu. Oh buat loket, ternyata loketnya dipindahin ke sini. Ini buat drop-nya. Yang sering bingung untuk parkir sama drop-nya itu, kalau parkir itu dia belok ke kanan. Kalau drop itu lurus ke sini. Oke. Nah ini kalau nggak salah ini lounge yang khusus kereta-kereta yang luxury gitu, terus kompartemen gitu ada di situ, panoramik gitu. Udah semakin bagus ya guys, ada roti, oh udah lebih ketata. Kalau dulu terakhir kesini tuh masih banyak ini ya perawat-perawatnya gitu. Ini kan baru direvitalisasi ya, jadi lebih terawat dan terurus. Kita udah ada di depan atau lobinya stasiun Semarang Tawang. Ini yang parkir tadi itu ada posko untuk mudik lebaran. Tuh, ini brandingnya lagi di ini ya, branding lebaran ya. Tuh Semarang Tawang. Dan buat teman-teman yang turun di Semarang Tawang bisa dari Jogja pakai Juku Semarkerto mungkin, atau dari Solo pakai Banyu Biru, atau yang dari Surabaya pakai Argo Bromo, atau yang dari Jakarta pengen liburan ke Kota Lama Semarang, ini di depan langsung itu ada
langsung jalan utama Kota Lama. Jadi nggak jauh guys stasiun Semarang Tawang ini. Kalau Semarang Poncol perlu jalan kaki atau naik kendaraan, cuma lurus aja juga. Tapi kalau yang Semarang Tawang ini depan persis ada patung Soekarno. Nah itu depannya itu udah kawasan Kota Lama. Nah terus di ujung sana kelihatan nggak tuh? Itu tempat peristirahatan kru KA yang bagus banget. Coba lihat ya. Nah itu pintu keluarnya guys, kalau keluar ke arah Kota Lama ke situ. Terus kalau itu ke arah tempat istirahatnya. Buat teman-teman yang ikut mudik gratis dari DJKA atau KAI Kemenhub itu nanti pengambilan motor untuk tujuan Motis Utara itu ada di sebelah sini guys. Ya. Jadi pintu masuk sana nanti masuk saja lurus sampai ketemu pintu keluar itu sebelah sini. Nah, untuk tempat peristirahatan kru yang di stasiun Semarang Tawang ini bagus banget, lihat guys. Tuh. Bagus banget kan? Kita lihat lebih dekat. Dan juga yang baru dari stasiun Semarang Tawang ini adalah tempat parkirnya. Yang dulunya kan sempit banget tuh. Sekarang udah luas banget. Kita lihat. Ini yang tempat peristirahatannya guys. Kita udah ada di dalam, di pelataran luar stasiun Semarang Tawang. Itu emang di sini tuh beberapa bangunannya nggak bisa diubah terus ditinggiin gitu guys, karena kan ini cagar budaya ya, jadi nggak boleh sembarangan diubah atau ditinggiin. Nah dulunya untuk tempat boardingnya tuh ada di sini. Ini sementara lagi direnovasi. Tuh mewah banget ya, lagi direnovasi. Nantinya akan masuknya dari sini, cuma sementara dari depan sana guys ya. Tuh ini lagi direnov ya guys, belum selesai. Ini benar-benar hati-hati banget renovnya, karena nggak boleh merusak sedikit pun bangunan-bangunannya. Nah untuk keberangkatan itu dari sebelah sini, jadi dari pintu masuk itu lebih dekat, karena lebih pertama itu langsung lihat. Ini belum tahu nanti akan jadi apa. Oke, kita saat ini kita masuk dulu aja. Ini belum diganti buat angkutan lebaran. Ini revitalisasi stasiun Semarang Tawang tahap 1. Nah ini yang tadi luxury lounge, terus hall. Jenahnya biasa aja sih guys, belum ada yang ini spesial. Kita masuk buat pakai face. Oke. Nah kita udah di mana? Di bagian ruang tunggu kereta. Tuh itu ada luxury lounge. Di stasiun Semarang Tawang. Nah itu kereta kita. Kita coba ke sana. Ini di terasnya ya. Tuh. Kalau dari sini tuh Jakarta itu sekitar 455 km, ke Bandung 450, ke Surabaya cuma 280 km, dan ke Malang 450 km. Tujuan kita kali ini kita mau ke Solo Balapan, kemudian nanti dilanjutin ke Jakarta via jalur selatan. Menarik banget, jangan lupa buat disaksiin ya guys. Gak disaksiin sebenarnya juga gak apa-apa sih, buat dokumenter aja. Semarang KFC Semarang Tawang. Sayang banget untuk Semarang ini belum ada KL atau yang lain, karena nggak tahu ya, kayak anak tiri kita. Semarang Tawang. Kita akan naik kereta api Banyu-Baru Express yang pakai kursi ekonomi New Generation modifikasi ya. Kita ada di gerbong 3. Kita boleh stop juga. Banyu-Baru Express nih. Untuk namanya belum diganti ya guys, belum. Semarang Tawang Bang Jateng Solo Balapan.
Ini pakai K3, punya depo Solo ya. Pantes kita dapat bagus karena punya depo Solo. Kalau punya depo Semarang soalnya jarang banget dapat. Terus kita masuk aja. Untuk jadwal dari keberangkatan kali ini itu nanti ada Banyu Biru Express, tujuannya Solo Balapan, terus ada Sembrani tujuannya Pasar Turi, berarti dari Jakarta ya. Yang aku sayangin dari Banyu Express ini guys, dia tuh ternyata kenapa gitu? Enggak sampai ke Poncol gitu loh. Karena kan tadi aku naik Kaligong terusannya, jadi kesini tuh harus transit lagi. Di situ ada water refill station juga, harus transit lagi gitu. Jadi ya sayang banget ya, kenapa dia nggak sampai ke Semarang Poncol. Setauku juga di Poncol itu dia nggak ada jadwal yang padat untuk jadwal keberangkatan ini gitu. Jadi nggak apa-apa, kita juga tadi Grab murah, terus kita langsung masuk aja ya. Ekonomi New Generation. Kita ada di seat 15D gerbong 3. Ini buat Sembrani nanti. Ya, buat pergantian kereta, pergantian kru. Wow, masih kosong guys. Lihat, wah dingin banget, bagus banget gila. Oh, kita ada di seat 15D. Oke. Kayaknya salah dua seat nggak apa-apa. Tuh. Untuk yang modifikasi ini dia udah jalannya maju semua, nggak kayak yang ekonomi premium yang masih hadap-hadapan yang 11-12 ini. Kalau yang ini udah maju semua. Ini modifikasi. Tuh, bagus banget ya guys. Terus kursinya juga lebih enak. Cuma yang aku kurang suka dari ini itu tuh ini berisik, jujur berisik banget. Tapi kalau soal urusan AC dingin banget, sumpah. Kata pacar aku juga dingin banget ini kereta. Tuh, suhunya sampai 20 coba. Untuk papan informasi biasanya ada nomor kondektur di sana. Terus ada rute perjalanan kereta api Banyu Biru Express. Bentar guys, ada yang jalan. Ada yang datang. Ada yang kangen suara ini enggak? Ini aku lihat juga New Generation juga guys. Cuma nggak tahu ini kereta apa ya. Nah, pakai udah pakai New Generation dari Semarang. Ini ada kereta Sembrani tambahan dari stasiun Gambir ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini masih pakai ininya ya, eksekutif yang stainless steel itu. Itu pakai New Generation yang sekarang. Terus ini yang kereta yang akan aku naiki, susunannya dari depan ada lokomotif, terus ada kereta pembangkit eksekutif 1, eksekutif 2, kayaknya bawa eksekutif 3 deh. Terus kereta makan baru ke ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5, ekonomi 6. Jadi ada 6 gerbong ekonomi. Nah, kalau dari sini masuk kereta api Sembrani tambahan. Kaca pesawat ya, satu ini kereta api nomor baru kayaknya. Oh iya, kereta api Sembrani tambahan tiba di stasiun Semarang Tawang.
Kepada Anda penumpang kereta api Sembrani Tambahan, saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Semarang. Ya guys, akhirnya sudah sampai stasiun Semarang Town. Pintu keluar berada di sebelah Kloset duduk. Kloset duduk. Kita lihat kamar mandi atau WC ada di kereta api Penyu Biru atau kereta-kereta yang pakai ekonomi new generation modifikasi. Nah, udah bagus ya. Ada umumnya kaca, terus ada stempel, bisa dibuka, sirkulasi, kayaknya bisa duduk semua. Overall cukup bagus, bersih, udah kayak sama yang lain. Walaupun ini modelnya lama, it's okay. Kita akan review untuk kursinya. Yang ini di ekonomi 2. Terus untuk yang full ini full jendela, ini ekonomi 2 dari stasiun Semarang Tawang ke Solo Balapan. Ini ada di 16A. Kemudian ada di seat 14AB. Kemudian ada di seat 10. Kereta api Sembrani Tambahan berangkat dari stasiun Semarang Tawang, tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Pakai rangkaian eksekutif yang mid steel, yang masih geblondak ini, nggak tahu ini bekas dari kereta apa, tapi pakai punya depo Surabaya SB ya. Dia berangkat guys. Terus siap-siap punya kita habis ini berangkat. Ini ada Pak Masinis ya. Jadi banyak yang tanya kenapa stasiun Semarang Tawang itu peronnya nggak ditinggiin gitu, yang kayak stasiun-stasiun lainnya masih aja pakai tangga-tangga kayak gitu. Jadi sebenarnya guys, stasiun Semarang Tawang ini di area banjir, yang berarti kalau diukur lagi itu dia MDPL-nya itu udah di bawah 1 mungkin ya, udah minus gitu. Jadi kalau dibikin peron tinggi, itu air yang dari dalam stasiun itu nanti dia nggak bisa ngalir ke sana gitu. Jadi kalau sini banjir, itu perjalanan biasanya akan naik turun di stasiun Semarang Poncol, dan itu akan crowded banget, benar-benar crowded banget. Dulu pernah soalnya pas musim tahun baru gitu, itu ada yang bersih-bersih kayaknya. Ada yang datang lagi? Hati-hati jalur 3 dari arah barat. Gitu ya, untuk penjelasannya kenapa peron di stasiun Semarang Tawang nggak ditinggiin, karena airnya itu nggak akan bisa ngalir kalau tiba-tiba banjir. Dan untuk pompanya itu, aliran pompa dari dalam stasiun itu dialirin ke sini semua gitu. Masuk kereta api Brawijaya, tujuan akhir stasiun Malang. Ini dari stasiun Gambir. Nah, ini yang livery yang ramadhannya ya guys. Cuma untuk kereta api Brawijaya ini, dia tuh masih pakai eksekutif style yang gini guys, yang geblodak banget tuh. Ini nggak tahu kapan dia akan diganti, karena emang sampai di stasiun Solo Balapan. Nah, ada kereta berangkat pakai SS ya. Kita udah sampai di stasiun Solo Balapan. Terus habis ini banget nih,
kita langsung nyambung ke Jakartingkir buat ke mana coba tebak? Ya, keretanya kita. Nah, ini dia Jakartingkir. Lihat, Solo Balapan Pasar Senen, gerbang nomor 9. Itu ada Masjid Jayat. Nah, habis ini kita habis turun dari kereta biru. Pintu keluarnya habisnya ke sana. Langsung aja guys, kita nggak usah. Jadi buat teman-teman, kalau kalau udah turun dari stasiun terus mau nyambung kereta api jarak jauh lagi, itu sebenarnya nggak usah keluar terus boarding lagi, itu nggak usah, karena data sistemnya juga tetap masuk gitu. Apalagi buat yang waktunya mepet aku nih cuma selisih sekitar 30 menit. Nah itu mepet banget kan, jadi nggak usah keluar terus boarding lagi, karena apalagi untuk yang stasiun besar itu muter kayak Jogja terus Pasar Senen gitu, mending kita langsung masuk aja nanti. Oke? Peron Komuter Lain Solo Balapan, yuk. Jadi buat Solo ini emang istimewa banget, karena kan nggak tahu, penumpangnya kan Jogja Solo itu istimewa banget, jadi beriringannya jauh banget kayak tadi di Semarang Tawang kan. Tuh, informasi segala macam itu lebih komplit untuk di sini. Dan stasiunnya juga besar banget. Terus petugasnya segala macam. Untuk jadwalnya, komuter lain ke Palur. Terus kereta kita nanti itu Jakartingkir bentar lagi. Terus ke Jayana tambahan, kita yang Jakartingkir. Habis ini kita langsung masuk ke kereta. Tapi sebelumnya kita mau keluar dulu. Tuh, besar banget. Kita udah sampai di Solo Balapan. Kita ketemu dengan Solo lagi. Dulu pertama kali ke Solo Balapan itu naik, kalau nggak salah naik Joglo. Iya, naik Joglo dulu. Jadi jalur nomor dari arah timur masuk KMP Kiri Kampian, jalur nomor dari arah timur masuk